Sobi, selamat datang kembali di Power Podcast with Vital Cirebon. Cirebon. Oke, sekarang di samping aku udah ada siapa nih? Boleh dong kenalin diri dulu ke Sobi di rumah. Hai, nama aku Ibnu Muharor dari kelas 12 Multimedia SMK Telkom Cirebon. Oke, berarti di samping aku sekarang udah ada Ibnu dari SMK Telkom Cirebon yang kemarin aku dengar-dengar abis lomba ya? Ya, betul. Lomba. Wow, lomba apa tuh Nu kemarin dan di mana? Ceritain dong ke Sobi. Kebetulan kemarin ikut lomba UI Web Design di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan alhamdulillah dapat juara 2. Oh, keren banget juara 2. Itu lombanya di Bandungnya atau via online? Kebetulan kalau penyisian itu online dan final ke Bandung ya. Oh gitu. Berarti pas final berangkat ke Bandung. Iya, ke Bandung. Itu lombanya. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita bahas ke lombanya, mungkin banyak Sobi yang belum tahu UI web design itu apa sih, Nu? Boleh dong jelasin dulu tuh. Jadi UI atau kependekan dari user interface tuh apa ya? Tampilan antarmuka di aplikasi atau website. Jadi si user nih pasti kan kalau misalkan ngebuka aplikasi tuh lihat tampilan. Nah, itu yang dinamakan user interface atau UI. Oh, jadi kamu yang mendesain si tampilan Ya, aplikasi kebetulan tersebut gitu ya? lombanya bikin tampilan itu. Oh gitu, wow, keren banget. Oke, lanjut tadi kita udah dengar kata Ibnu UI design itu tentang aplikasi ya, Ya, tampilan utama aplikasi. Kalau misalnya kita buka gitu. Nah, lanjut dong cerita tadi gimana sih proses lombanya gitu loh. Dari daftar, terus pas seleksi dan apa aja sih yang kamu bikin gitu loh pas sampai wow juara 2 itu bagus banget loh menurut aku. Jadi tuh dikasih tahu sama guru Mapel Produktif, kebetulan guru DMI-nya yang sesuai sama UI UX itu mepet banget. Oh gitu. Ya, nggak ada seminggu kayaknya. Jadi begitu daftar langsung cari-cari apa namanya, kayak kan kebetulan temanya udah ada dari sananya. Oh, udah ada temanya. Temanya tuh Bring Back the Memories. Itu tuh kayak bikin sebuah tampilan aplikasi yang temanya tuh biar nostalgia gitu. Oh gitu. Nah, bikin sketsa, terus cari-cari referensi, cari-cari ide, terus konten. Itu tuh ya hampir berapa ya, 2 harian kayaknya. 2 hari terus. Bentar ya. Lamanya di nyari konsep sih sebenarnya, nyari konsep. Kalau kayak eksekusi mah bisa sehari setengahan lah mungkin. Keren banget. Terus ya udah terus submit gitu. Oh, di submit itu. Nah, kebetulan itu kan bisa dibilang se-Indonesia ya. Oh gitu. Apa namanya, ada kurang lebih sih 40 sampai 50 peserta. Tapi yang diseleksi itu yang jadi finalis itu cuma 10 orang. Nah, 10 orang itu ke Bandung kalau yang udah masuk finalis. Oh, berarti yang 10 besar gitu ya, Iya, 10 besar. Nah, itu waktu proses kamu mendesain kayak gitu, apa sih yang referensinya tuh apa sih? Kan Bring Back the Memories ya udah dapet temanya gitu loh. Nah, lomba kemarin tuh Ibnu tuh bikin apa namanya, pemutar musik itu, aplikasi pemutar musik itu, tapi yang buat lagu-lagu lama di bawah tahun 2000-an. Gitu. Berarti karena udah ada temanya sebenarnya gampang atau susah sih? Temanya bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang karena apa? Bring Back the Memories ini kan banyak gitu ya, nostalgia bisa berupa apa aja kan? Kayak misalkan ya bisa lagu, bisa makanan atau apa. Cuman musiknya karena kebanyakan pilihan tema nih, konsep jadi bingung mau nentuin yang mana. Jadi kita harus seleksi konsepnya juga ya, bener-bener. Karena jadi sometimes kalau misalnya udah dapet tema dari panitia tuh bisa jadi sulit, bisa jadi mudah ya. Karena kita udah tinggal, oh ya udah tinggal cari aja ini. Tapi ntar pas seleksi konsepnya pusing lagi. Makanya lebih baik milih satu tema udah dimatangin gitu. Bener. Sama nentuin color palette kali ya. Iya, color palette gitu-gitu. Oke. Terus habis itu udah nih seleksi 10 besar. Seleksi 10 besar tuh dengan desain yang sama atau nanti pas buat nentuin 10 besar lagi tuh ada bikin. Nah, kalau seleksi dari keseluruhan kan desain. Nah, itu
Ibnu tuh di urutan ke-8 padahal kalau desain. Oh gitu. Iya, karena cuman bedanya dikit-dikit sih. 0,5, 1 beda nilainya. Cuman kalau yang 10 udah 10 besar itu kita presentasinya kayak breakdown aset, pemaparan materi, terus apa namanya? Apa sih di dalam aplikasinya tuh? Oh, berarti pas kita presentasi itu juga penting ya Iya, buat penting. ngejelasin ke juri gitu ya. Itu sih yang penilaian utamanya di Oh, presentasi, gitu. buat penilaiannya berat di presentasi. Bener-bener. Oh, berarti jadi kayak nggak cuma desainnya aja yang bagus, tapi kita harus tahu ya apa Nah, yang kita iya. bikin gitu kan. Juri butuhnya itu sih. Oke, nice banget. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya web design tuh cara bikinnya kayak gimana atau pakai tools apa aja gitu. Nah, gimana sih Nu? Kamu tuh waktu selama bikin kemarin itu pakai tools apa aja sih? Aku juga belum tahu ya kalau misalnya cara bikin web design tuh pakai apa aja. Kebetulan kemarin tuh karena perkembangan zaman ya, Mhm. banyak sih sebenarnya aplikasi apa atau software khusus UI UX, ada Figma, ada Adobe XD, ada Sketch. Cuman yang lebih banyak digunain sama lebih ringan itu Figma sih. Kemarin Oh, pakai pakai Figma. Figma. Oh, kemarin pakai Figma. Iya. Oke, berarti kalau misalnya cara bikinnya itu kita bikin asetnya dulu kah? Kalau misalnya ada di Adobe After Effects gitu kan kita misalnya bikin animasi kita bikin asetnya dulu. Kalau misalnya bikin UI design gitu kita bikin asetnya dulu atau semuanya di Figma atau ada beda aplikasi? Enaknya Figma tuh online kan, berbasis Oh gitu, nggak website. pakai aplikasi Iya, ya? nggak perlu download lagi. Jadi kita ya pertama-tama bikin page, bikin apa namanya frame gitu. Nah, kita ya background terus aset-asetnya tuh ada kalau di Figma namanya plugin. Jadi plugin tuh kita nyari icon, nyari color palette, terus gambar gitu udah langsung disediain banyak. Oh, udah ada semua Iya, di situ sampai ke ya? mockup juga ada. Oh gitu. Berarti itu habis udah jadi tinggal finishingnya juga di situ? Finishnya di situ juga. Oh, Nah, kalau finishing itu ada namanya prototype. Jadi ntar apa namanya desain kita udah jadi semua, itu langsung bisa kayak nge-link gitu. Langsung masuk ke sini, ke page ini gitu oh langsung. gitu. Jadi nggak usah pakai coding apa Iya, apa nggak usah pakai gitu ya. coding. Berarti pakai Figma tuh Karena memudahkan banget. Berarti kamu merekomendasikan kalau misalnya untuk pemula desainnya di situ gitu ya? Iya, Figma, pakai Figma sih. I see. UI friendly sih. UI friendly. Anyway, kamu kan dari SMK Telkom ya, jurusannya berarti Multimedia. jurusannya multimedia. Nah, kan banyak pelajarannya pasti kalau di multimedia. Iya, banyak. Nah, kenapa sih kamu milih fokus buat desain web ini dan ada pelajarannya berarti ya di sekolah ya? Ada, benar. Ada, berarti itu nyambung sama pelajaran dan kenapa sih aku penasaran aja kan banyak pasti kan misalnya ada editing segala macam. Kamu kenapa pilihnya desain UI web gitu? Kan sebenarnya di multimedia tuh banyak ada kayak sinematografi, videografi, fotografi, animasi, dan desain grafis gitu kan. Kenapa milihnya UI UX? Karena suka desain sih. Suka Kalau desain. ya kalau desain lebih apa ya? Seneng lah gitu. Berarti lebih bahagia kalau desain Iya, ya. hobi juga sih. Oh, hobi juga. Hobinya juga desain-desain kayak Hobinya gitu. desain. Dan UI UX kan lihat perkembangan zaman nih, apalagi di industri yang mau 5.0 Betul. lebih banyak dibutuhkan. Oh, bener banget, bener banget. Ini berarti fokusnya sudah masa depan banget ya. Iya. Karena bener sih, apa digitalisasi sekarang itu kan berkembang pesat banget. Itu pasti berguna banget sih UI UX design gitu. Anyway, tadi kan berarti kamu udah masuk 10 besar nih yang di UPI ya? Iya, betul. Udah masuk 10 besar, terus berarti desain pertamanya itu yang vintage tadi? Iya, ini kalau ada contohnya. Berarti nanti untuk teman-teman Sobi kita bakal tampilin di sini desainnya itu. Oh ya, anyway, kenapa tadi setelah dapet Referensi. tema itu dari panitianya, kan kamu berarti bilang tadi nyari referensinya 2 hari segala macam buatnya. Itu kamu kenapa akhirnya pilih ini gitu loh? Sebenarnya ini nih udah langsung kebayang sih pas tema itu. Cuman mau nyari referensi lain nih, mau nyari konsep lain,
ternyata balik lagi sih ke konsep awal dan nanya ke teman-teman saran gitu, ternyata ya udah cocok katanya, coba aja ini. Itu logonya kenapa kebayang itu? Karena kan vintage ya, musik vintage itu langsung ngeh ke gramafon, pemutar vinil itu piring hitam. Kayak turntable gitu ya? Iya. Oke. Kenapa namanya S Vintage? Sevintage itu singkatan sebenarnya dari vintage. Iya, sevintage. Vintage, I see. Apa tuh? Singkatan dari song vintage sebenarnya. Oh, singkatan dari song vintage. Oh, itu ini banget ya. Iya, simpel banget padahal. Simpel banget, tapi itu berarti juri sampai seneng tuh berarti itu bagus sih. Tapi sebelumnya di urutan ke-8 terus bisa naik kedua gitu ya. Karena kan bobot penilaian tuh kalau nggak salah tuh apa namanya, desain 60%, terus pemaparan materi 30% sama 10%-nya tuh apa ya? Lupa kalau. Oke, berarti tapi bagus ya desainnya menurut aku. Untuk yang dipikirin sebentar itu sebentar loh. Menurut aku ya. Iya. Menurut aku itu cukup sebentar, 2 hari dengan waktu yang seminggu. 2 hari waktu seminggu, terus dia ngerjain cuma 1,5 hari. Bentar dong. Dari waktu seminggu. Bisa dibilang bentar sih. Bentar kan? Kayak ya total 4 hari kurang lah. Tapi ngerjain PowerPoint-nya semalam. Habis 4 hari. Udah habis. Berarti 3 harinya udah kamu tinggal berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mau berangkat ke Bandung. Iya. Ya kan? Itu pasti terjadi setiap mau lomba. Oke, sebelum kita akhiri nih, Nu, aku mau dong Ibnu kasih tips and trick untuk pemula bikin UI web design. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, langkah pertama tuh ya kayak nyari konsep, terus nyari tema, nyari referensi, terus nyari font, color palette. Nah, baru masuk ke desain. Di desain ya bikin background, terus cari cari visual image, kemudian nyusun tipografi, terus nyari icon gitu-gitu sih. Oke, terus jadi baru finishing. Jalani dengan benar gitu ya, step by step-nya, biar nanti hasilnya juga bakal good. Dan yang perlu diingat, kenyamanan user sih sebenarnya. Kita mikirin juga kenyamanan user. Kenyamanan user, kalau misalnya lihat desain ini kira-kira matanya sakit nggak ya, atau kira-kira nih bacanya bagus nggak ya, typography kayak gitu. Pusing atau enggak ngejalanin si aplikasinya. Dan ya tugas dari UI designer ya itu sih, mempermudah pengguna. I see. Oke, jadi apa yang Ibnu capai sekarang ini kan gak jauh juga karena didukung oleh sekolah dan pembelajaran yang ada di sekolah. Iya, betul. Selain dari Ibnu juga yang mau belajar tentang UI web design, terus didukung juga sama pembelajaran DMI, desain media interaktif yang tadi udah berkaitan dengan UI UX. Betul, yang udah Ibnu mention tadi. Dan juga kita mau ngingetin nih untuk teman-teman yang sekarang lagi cari-cari sekolah berbasis IT yang bagus di Cirebon, kalian bisa banget loh kunjungi website dan sosial media SMK Telkom Cirebon atau hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kalau begitu saya Diandra pamit undur diri. Dan saya Ibnu Moharor pamit juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!